Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, founder Majelis Zikir dan Tasawuf Sirul Asram Mojokerto. Ilmu spiritual atau ilmu hakikat dan makrifat sesungguhnya sebuah disiplin ilmu yang menjunjung tinggi adab, perilaku, dan akhlak yang baik. Sehingga di dalam pengenalan diri untuk meraih ilmu ma'rifat, sehingga kita mencapai kesempurnaan rohani, adalah sebuah ilmu yang didapatkan dari pengalaman rohani sendiri, dari penggalian rahasia dan hasanah ilahiyah yang ada dan telah tersimpan di dalam diri manusia. Untuk menggali ilmu spiritual, untuk menggali kesempurnaan yang telah ditanamkan oleh Tuhan kita di dalam diri kita, tentunya kita harus mengikuti petunjuk dari para ahlinya, yang mana para ahlinya itu mempunyai sanad dan sambungan yang utuh kepada guru-guru hingga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Kesinambungan sanad itu sangat penting di dalam ilmu spiritual, di dalam ilmu hakikat dan ma'rifat. Sebelum kita membicarakan lebih jauh tentang pengenalan diri untuk meraih hasanah, untuk meraih rahasia ilahiyah di dalam diri kita, kita harus menelaah bahwa di dalam perjalanan spiritual itu ada dua hal, ada dua jalan, yaitu dengan ilmu dan dengan adab. Dengan ilmu adalah bagaimana seseorang itu mengetahui sesungguhnya berhubungan dengan Allah itu tidak membutuhkan alat apapun. Mungkin karena kita atau mereka memahami bahwa segala sesuatu itu Allah yang meliputi, Allah yang lebih dekat daripada segala sesuatu dan lain sebagainya. Sehingga di dalam pengetahuannya, di dalam ilmu yang dia ketahuinya, dia tidak butuh guru, dia tidak butuh tawasul, dia tidak butuh wasilah untuk sampai kepada Allah. Mereka-mereka yang beranggapan untuk menuju Allah itu tidak perlu guru, tidak perlu wasilah, tidak perlu tawasul kepada guru-guru dan kepada Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang berjalan menuju kesempurnaan dirinya dengan ilmunya, dan
dia mengandalkan pemahamannya, dia mengandalkan riadohnya, dia mengandalkan zikirnya. Namun zikir, riadoh, dan amalannya itu tidak ada sambungan hatinya, rasanya kepada guru-guru dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga perjalanan untuk mencari kesempurnaan itu laksana orang yang merangkak menuju Allah, sehingga mudah berhenti, mudah tergoda dengan fenomena-fenomena yang ada di dalam perjalanan rohani, mudah tertipu, mudah tersesat di dalam fenomena-fenomena yang ada di dalam perjalanan rohani. Agar diri kita terhindar dari terpesonanya diri kita di dalam alam rohani, dan kita terjebak di dalamnya, sehingga kita merasa telah sampai namun kaki tidak pernah melangkah, sehingga kita merasa telah sambung namun hati tidak pernah merasakan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Untuk menghindari hal itu, kita membutuhkan seorang guru, kita membutuhkan seorang mursyid, kita membutuhkan seorang pembimbing, agar perjalanan kita menuju Allah, menuju pengenalan diri kita secepat kilat. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ilmu ma'rifat adalah ilmu adab, ilmu tata krama, ilmu sopan dan santun. Maka di dalam perjalanan spiritual untuk menyempurnakan rohani kita dan menggali potensi ilahiyah yang ada di dalam diri kita, pentingnya sebuah wasilah, pentingnya sebuah tawasul, pentingnya seorang guru. Tawasul ini di dalam ilmu spiritual, di dalam ilmu ma'rifat itu lebih penting daripada ilmu yang kita ketahui, daripada zikir yang kita lakukan, daripada ibadah sunnah yang kita lakukan, dan riadoh yang lainnya. Kenapa begitu? Karena di saat kita bertawasul tadi, kita berwasilah tadi, sebelum kita melakukan zikir, ibadah sunnah dengan niat untuk mengenal Allah, dengan niat untuk menuju Allah, kita telah menyambungkan rasa kita, kita telah menyambungkan hati kita kepada rasa guru kita dan kepada hati guru kita. Dan di dalam hati dan rasa guru kita itu telah sambung kepada guru-guru hingga sampai kepada Rasulullah, dan hati serta rasa Rasulullah itu selalu sambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mengamalkan sesuatu, melakukan sesuatu dengan niat untuk mengenal Allah, untuk menuju Allah, terlebih dahulu
kita pautkan hati kita, kita sambungkan hati dan rasa kita kepada guru-guru hingga sambung kepada Rasulullah. Apabila telah sambung hati kita, maka kita telah mempunyai kendaraan, kita telah mempunyai wasilah melalui rasa, melalui sir daripada guru-guru kita yang sambung kepada sirullah dan sirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kendaraan sir inilah, dengan kendaraan hati para guru kita yang telah sambung kepada Allah, inilah sebenarnya yang mengantarkan diri kita kepada wusul, yang mengantarkan diri kita kepada pengenalan kepada Allah secara kafah, secara menyeluruh. Mungkin banyak sekali para sahabat dan saudaraku semua yang lebih mengutamakan riadohnya, zikirnya, ibadah sunnahnya daripada tawasulnya. Tetapi riadoh, zikir, amal-amal yang lain tanpa wasilah, tanpa tawasul akan menjadi sia-sia, akan menjadi jebakan-jebakan, karena terjebak, terpesona oleh panorama di dalam perjalanan spiritual. Riadoh tanpa tawasul, zikir tanpa tawasul, ibarat kita berkendara. Kita berkendara, kita berjalan yang ditopang oleh kekuatan kita sendiri. Dan belum tentu riadoh yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Zikir yang kita lakukan, ibadah sunnah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Karena di dalam hati kita masih ada penyakitnya. Hati belum suci, niat belum bersih. Bagaimana ketidaksucian hati kita, ketidakbersihan hati kita itu mampu mengantarkan riadoh, zikir, dan ibadah sunnah kita untuk mengenal Allah, untuk menyempurnakan spiritual kita. Berbeda apabila kita di dalam melakukan riadoh itu selalu terlebih dahulu menjalin hubungan hati, menjalin hubungan rasa dengan guru-guru kita, sehingga sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berkendara, kita berjalan dengan energi, dengan kekuatan rasa dan batin daripada para guru-guru kita. Tawasul yang kita lakukan, wasilah yang kita lakukan sebelum melakukan riadoh dan zikir akan membuat hati kita selalu di dalam kerendahannya, sehingga mudah sekali tumbuh rasa cinta kasih yang mengalir, yang memenuhi rongga dada kita. Dengan demikian, apabila cinta kasih itu telah memenuhi rongga dada kita, setapak demi setapak akan terbuka hijab-hijab yang selama ini menutupi pengenalan kita kepada Allah dan pengenalan kita kepada Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu sesungguhnya sangat penting mencari guru yang sanadnya sambung, karena seseorang yang usul itu bukan tergantung kepada apa yang dia sampaikan, tetapi apakah seorang guru itu keilmuannya sambung, sanadnya tidak terputus, sehingga rasa dan hatinya itu mampu menyambungkan rasa dan hati para muridnya kepada para guru, kepada Rasulullah, dan kepada Allah, apabila para muridnya itu bertawassul kepada gurunya. Cukup sekian, dan tentunya semoga manfaat. Ingat, tetaplah berbuat baik meskipun penerimaan orang itu tidak baik, karena hanya dengan perbuatan baiklah yang merubah kehidupan kita akan jauh lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.